record. Oke. Ya, teman-teman selamat sore semuanya. Hari ini kita sesi diskusi sudah pertemuan yang keberapa ya ini ya. Minggu kelima kalau nggak salah ya. Materinya tentang apa? Materinya tentang apa, Dek? Belajar dalam pembentukan perilaku. Teori belajar ya dalam pembentukan perilaku. Nah, yang mau saya garis bawahi sebelum kita lanjutkan di sini meskipun namanya belajar ya teori belajar, nah ini tidak khusus atau tidak untuk belajar dalam artian study skills ya, tetapi belajar di sini dalam kerangka istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu learning gitu ya. Jadi bukan hanya study skill, kalau study skill kan kayak tips-tips gimana kalian belajar yang efektif kayak gitu ya, membaca, menulis kayak gitu. Nah, ini skupnya lebih luas lagi, yaitu kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal istilahnya itu adalah learning prosesnya. Kalau kita ngomongin teorinya berarti di sini adalah learning teori, teori belajar. Bagaimana seseorang dari awalnya dia tidak bisa melakukan sesuatu, kemudian dia mempelajari bagaimana caranya melakukan sesuatu, atau bisa juga dalam bentuk belajar menghilangkan sesuatu atau menghilangkan perilaku-perilaku yang itu tidak dikehendaki ya, sehingga perilakunya tidak muncul lagi. Ya, misalnya kalau yang sekarang tren misalnya binge watching, jadi nonton atau main gadget terus-menerus ya sehingga menjadi adiksi. Nah, itu dengan teori belajar maka perilaku adiksi tersebut dikurangi gitu sampai dengan pada level yang acceptable atau dapat diterima sebagai perilaku yang normal ya. Sehingga belajar ini bisa menaikkan, meningkatkan atau menambah sesuatu yang kurang, perilaku yang kurang, atau sebaliknya menurunkan atau meniadakan, menghilangkan perilaku yang berlebihan sehingga dia kembali pada batasan yang normal atau batasan yang dapat diterima. Itu ya pengantarnya. Nah, oke, sekarang silahkan yuk apakah ada pertanyaan yang mau didiskusikan? Boleh juga kasus, boleh juga sharing, ya pengalaman kalian sendiri atau pengalaman orang-orang di dekat kalian. Monggo, silahkan. Siapa yang mau mengawali? Siapa nih? Siapa nih? Ada suara-suara tadi barusan? Atau kepencet? Nggak sengaja? Silakan. Apa yang kalian pahami, misalnya mau mengkonfirmasi juga bisa. Apa yang kalian pahami tentang classical conditioning misalnya, atau operant conditioning misalnya, gitu juga boleh ya, monggo. Kalau ada yang kurang paham tentang teori-teorinya, bisa silahkan didiskusikan. Barangkali teman-teman yang lain sudah mengetahui atau sudah punya contoh gitu ya untuk menjabarkan mengenai konsep tersebut. Silahkan, yuk. Permisi Ibu, izin bertanya. Ya, boleh. Silahkan, Sakita. Baik Bu, tadi di materi itu ada yang namanya punishment ya untuk membuat suatu efek jera gitu. Nah itu kan uh, di masa sekarang itu kebanyakan tuh kan dilakukan untuk anak kecil gitu ya Bu ya. Nah sedangkan banyak juga sumber-sumber lain tuh yang menyebutkan kalau anak kecil tuh jangan dihukum, jangan jangan dilarang-larang. Nah kayak gitu. Nah kita padahal itu kan punishment tuh menurut saya tuh cukup penting gitu loh Bu untuk mendidik anak usia dini. Nah menurut Ibu itu gimana ya Bu ya untuk menyesuaikan agar tidak marah-marah juga tapi punishment tetap jalan gitu Bu. Terima kasih. Ya, ini yang menarik sekali. Barangkali teman-teman yang punya adik kecil ya, atau kalian sendiri. Nah, sebenarnya kalau hukuman itu tidak hanya spesifik untuk anak-anak kecil ya, tetapi untuk semua kalangan sebenarnya. Nah, itu tergantung dari kasus apa yang sedang dihadapi gitu. Punishment. Kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia, istilah punishment itu kayak mikirnya adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang serem, sesuatu yang
dihindari oleh orang-orang, ya enggak? Adakah orang yang dengan rela hati ya udah aku dihukum aja gitu? Ada enggak? Ini kayaknya udah pasrah gitu ya kalau seperti itu. Nah, dengan demikian kembali lagi pada penjelasan tadi di pengantar yang saya sampaikan ya, teman-teman, bahwa proses belajar ini salah satunya adalah tadi itu untuk mengurangi atau menghilangkan ya atau memusnahkan gitu sehingga tidak ada lagi yaitu perilaku-perilaku yang tidak diinginkan ya. Sehingga disitulah diterapkan namanya istilahnya adalah punishment tadi. Tidak selalu yang mendapatkan punishment itu dalam artian dia melakukan kesalahan menyalahi aturan gitu tidak, tetapi bisa jadi itu adalah trik untuk mengurangi tadi perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya tadi saya sampaikan binge watching, menonton berlebihan. Ya, coba saya tanya kalian, boleh ya, bebas ya, nggak apa-apa ya, sharing ya. Nah, ada yang senang nonton drakor, drama Korea? Siapa lagi senang nonton drama Korea? Judulnya apa? Boleh nih biar saya juga update. Saya Bu. Apa? Alvira ini kayaknya suaranya. Coba Vanessa. Vanessa nonton Hamtom Caca Bu itu tentang dokter gigi Bu. Waduh, nah ini karena teksnya juga pas ya. Nah, ya udahlah pemainnya cocok ya, temanya juga relate gitu, nyambung dengan keseharian kalian. Kalian bisa belajar juga dari konten yang ada di sana. Nah, tetapi itu menjadi bumerang atau menjadi problem kalau menontonnya berlebihan. Kita kalau nonton kan penasaran ya, pengen tahu, nah ini habis satu episode gitu, cari-cari streamingnya udah ada atau belum, misalnya itu masih apa di sananya juga lagi tayang gitu kan, kita pengen mengikuti yang ditampilkan entah di sana di KBS kah atau di TV yang lain atau TV berlangganan. Nah, kita mencari cara bagaimana biar bisa catch up. Nah, itu kalau menjadi berlebihan, menghabiskan waktu yang sangat banyak, gitu, kemudian menelantarkan pekerjaan-pekerjaan yang lain, nah, itu perlu dikurangi. Ya enggak? Perilakunya perlu dikurangi enggak? Nah, sehingga dalam konsep psikologi itu diterapkan ada namanya punishment. Nah, apakah nonton drakor itu sebuah kesalahan? Sebenarnya kan tidak. Ya, tetapi perlu dikurangi karena menjadi kontraproduktif. Tidak membuat kita kita kehabisan waktu, tidak bisa melakukan hal yang lain. Maka diterapkan. Nah, kalau kembali ke pertanyaan yang disampaikan oleh Sagita tadi, ya, ketika kita dihadapkan pada situasi-situasi yang kita ingin mengubahnya, kita perlu tahu dulu tujuannya apa. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, kalau orang tersebut tidak merasa, loh saya fine-fine aja nonton drakor lama-lama, ya kalau itu pakai internet ya kuota aku sendiri yang bayar. Kalau aku ketinggalan tugas, nggak ngerjakan tugas, yang dimarahi juga aku, ya biarin aja. Misalnya dia beranggapan seperti itu. Nah, ini adalah cara pemikiran yang perlu juga dibenahi sehingga itu menjadi tujuan. Oh, berarti tujuannya mengurangi perilaku ini adalah agar dia misalnya seseorang itu tadi dapat berfungsi optimal di bidang akademiknya, sehingga bisa catch up, bisa mengikuti perkuliahan, bisa mengerjakan tugas-tugas, dan lain sebagainya. Nah, orang ini harus tahu juga tujuannya. Ya, jadi nggak asal dikasih, misalnya sebagai orang tuanya nggak senang anaknya nonton drakor, terus habis itu nggak dikasih uang jajan 1 bulan gitu. Anak ini nggak tahu kenapanya. Nah ini sulit nanti, tidak akan mengubah perilaku. Yang ada justru menimbulkan perilaku lainnya yang akan mengganggu juga, misalnya membangkang, ngamuk, ngambek, ya pergi dari rumah misalnya ya, karena dia nggak tahu. Nah, sehingga itu aja orang dewasa. Nah, sehingga kalau anak kecil ya, agar ini tadi proses belajarnya lebih lancar, dia memahami perilaku apa yang seharusnya dia lakukan dan perilaku apa yang harus dia kelola agar tidak berlebihan. Nah, dia harus paham, dia harus dikasih tahu. Gitu. Ini loh, kalau kamu melakukan seperti ini, nanti dampaknya akan seperti ini.
Nah, kalau kamu seperti ini, nanti akan kelanjutannya seperti ini, gitu, dan seterusnya. Sehingga, nih, kalau kamu belum bisa mengatur, ya, oke. Nah, ada dua cara kan punishment, menghilangkan sesuatu yang dia sukai, atau memberikan sesuatu yang tidak dia sukai. Ya enggak? Ya, ada yang aversif, ada yang itu kita positif ya, punishment. Punishment kok positif? Maksudnya adalah kita memberikan sesuatu yang tidak dia sukai sehingga dia kapok ya, atau kita mengambil sesuatu yang itu dia sukai ya. Fasilitas apa yang dia pegang kita ambil dulu nih sebagai hukumannya. Misalnya seperti itu. Nah, biar efektif ya, dari kedua belah pihak yang memberikan hukuman dan yang diberi hukuman ini sama-sama tahu tujuannya apa. Jadi orang tua juga tidak sekedar menghardik ya, kamu gini. Nah, tapi itu hanya sebatas meluapkan emosi saja, tidak paham targetnya apa. Nah, itu juga capek dari sisi orang tuanya. Anaknya ketika dia dihardik atau dibentak itu tadi tanpa penjelasan mengapa dia diperlakukan seperti itu, bisa juga itu akan memunculkan masalah lagi gitu ya, trauma gitu ya. Kok aku diginiin, kenapa aku nggak ngerti. Nah, sehingga itu tadi jembatannya ya, Sakita dan juga teman-teman adalah perlu mengkomunikasikan tujuan dari perlakuan ini apa ya. Dan kemudian kalau kita membahas dalam kerangka treatment psikologis, nah itu harus disepakati. Kalau misalnya antara psikolog dengan klien ya, kliennya anak atau kliennya dewasa atau dengan orang tua klien, nah itu harus sama-sama tahu, kemudian kita sepakat target perilakunya adalah A, ini mau ditingkatkan atau mau diturunkan, jangka waktunya berapa lama, pakai caranya atau metodenya adalah ABC. Nah, karena ada jangka waktu, tadi itu harus dievaluasi. Oh, ternyata kita berikan punishment ini tidak mengurangi perilaku binge watching-nya, ternyata berarti ini tidak efektif. Nah, maka kita evaluasi. Bagaimana ya caranya? Oh, ternyata bukan dengan punishment, tapi dengan pengalihan, yaitu diberi aktivitas lain sehingga dia tidak lagi terfokus pada satu perilaku itu saja, misalnya. Atau begitu ya, kita ya. Silakan, apakah sudah jawab? Sudah, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan lanjut. Apakah ada yang misalnya masih relate dengan pertanyaan kita tadi atau boleh dengan pertanyaan baru ya, teman-teman? Monggo. Ini kalau perilaku-perilaku ini banyak juga ya yang dialami. Misalnya kalau tadi binge watching, Netflix, terus bisa juga apa media sosial gitu ya. Bisa juga main game. Nah, itu juga ya bisa sehingga lupa waktu gitu ya. Entah apa namanya pas sekolah atau pas kuliah, nah atau pas bekerja, nah ini bisa sebenarnya bisa dihadapi oleh siapa saja ya. Fenomena games itu sekarang juga sangat marak sekali. Terus fandom, nah itu juga masalah perilaku ya. Fandom ya, ada yang fans pada artis-artis tertentu di sini. Atau istilahnya yang lain itu adalah worship ya, celebrity worship. Nah, ada yang demen sama siapa, BTS misalnya, ARMY. Nah, kemarin itu juga contoh perilaku kan, bagaimana orang berbondong-bondong untuk beli BTS McD itu ya. Nah, itu perilaku yang pada batasan tertentu juga menyebabkan ada abnormalitas nih di sini ya, harganya selangit ya, tetap juga dibelan-belani ya buat dibeli gitu. Apalagi yang dari luar kota demi apa? Ternyata cuma demi bungkusnya itu loh ya. Karena itu jadi memento, jadi sesuatu pengingat, mungkin sampai di rumah dipajang gitu, di figura gitu bahwa dia pernah menangi nek cara Jawa niki, pernah berada dalam situasi ada fenomena itu dan dia memiliki buktinya misalnya. Nah, itu contoh perilaku. Perilaku yang lainnya apa ya? Perilaku yang
Oh, itu yang eksesif ya, tadi yang saya contohkan. Eksesif, yang berlebihan mau dikurangi. Kalau yang kurang mau dinaikkan, misalnya di dalam dunia akademik ya, misalnya saja motivasi belajar. Nah, ini berkaitan dengan materi kita minggu depan tentang motivasi. Motivasi belajar, terus komunikasi asertif, ya. Nah, itu sesuatu yang perlu ditingkatkan. Misalnya, nih kalau komunikasi ya, ada orang yang ya, pokoknya manut gitu ya. Nah, padahal sebenarnya di dalam hati dia ada ketidakcocokan nih. Nah, sehingga dia sebenarnya tidak nyaman. Tetapi karena dia tidak berani untuk speak up ya, takut dikata-katain, takut harus dibully, nah gitu ya. Mau nagih utang temennya gitu ya, dia nggak berani ngomong ya. Yang hutang lebih galak daripada yang menghutangi. Nah, jadi itu, waduh, aduh, tak belan-belani ya udah aku nggak usah makan aja. Misalnya kalau anak kosan ya, zaman dulu kalau di kos itu duitnya udah seret, temennya yang pinjam duit nggak sadar ngebalikin, kita mau nagih takut. Nah, itu adalah perilaku yang kurang ya, kurang komunikatif sehingga perlu ditingkatkan. Nah, kemudian ada kelas-kelas tertentu atau yang treatment ya, mau berlatih bagaimana caranya agar bisa menyampaikan kepada orang lain maksud dan tujuan kita itu seperti apa. Nah, itu contohnya. Apalagi ya yang kalau misalnya kurang perlu kita tingkatkan, komunikasi, kemudian motivasi, pengelolaan waktu, itu juga bisa. Wah, saya kok keteteran ya, Bu, untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, kamu gimana untuk jadwalnya? Misalnya, saya nggak pernah, saya semuanya saya ingat-ingat aja, nggak pernah saya tulis. Nah, misalnya, oh ternyata ya nyambung sama materi kita yang minggu lalu, begitu banyaknya hal yang masuk ke otak kita, ya crowded, tidak kita codingkan, tidak ada proses encoding, tidak ada masukin ke folder-folder itu. Nah, artinya bercampur baur semuanya, kita sulit mau recall atau memanggil kembali ingatan. Yang terjadi adalah nek cara Jawane iki kesroh. Bahasa Indonesianya apa tuh? Chaos ya. Ribet sendiri ya, heboh sendiri akhirnya. Nah, kemudian banyak yang miss. Harusnya melakukan A, B, C, nah yang sempat dikerjakan cuma A, C saja. B tidak dikerjakan karena keselip misalnya. Nah, itu menjadi pertimbangan kan harusnya dievaluasi. Oh, berarti kalau seperti ini terus-menerus ya ini tidak baik ya buat saya gitu. Nah, sehingga perlu ada perilaku yang ditingkatkan, kemampuan mengelola waktu secara efektif. Nah, kayak gitu. Bisa belajarnya dengan model classical conditioning, bisa operant conditioning, tadi yang punishment, reward, itu masuk ke operant conditioning. Bisa juga kita belajar dengan mengamati orang lain atau social learning atau observational learning istilahnya. Yaitu ada role model, kita tiru bagaimana tips-tipsnya, tips dan triksnya. Ya. Tiru itu berarti kan ATM nih, amati, tiru, modifikasi. Kita memperhatikan dulu, ada attention dulu, kemudian kita coba, kita melakukan, ya, kemudian kita coba lagi, kita evaluasi, kemudian kita motivasi, kita tingkatkan untuk mencoba lagi terus-menerusnya. Tidak bisa cuma dalam kurun waktu satu kali saja. Nah, seperti itu contohnya, teman-teman. Monggo silahkan kalau mau disambungkan dengan pengalaman kalian sehari-hari atau case-case lain yang kalian amati, bisa banget. Saya kira ini materi tidak terlalu teoretis banget ya, artinya di kehidupan sehari-hari kita bisa langsung ambil contohnya gitu dan bisa kita ini kan gunakan untuk pengembangan diri kita juga. Gitu ya. Kita evaluasi diri kita. Monggo silahkan. Siapa lanjutnya? Terima kasih ya tadi kita udah pecah telur. Ya. Siapa lagi? Nggak ada?
Wah, udah jelas semua nih kayaknya nih. Ibu izin bertanya. Ya, sebentar. Siapa? Oh, Siti. Hai. Ya, silakan. Ya, apakah classical conditioning itu ada hubungannya sama trauma, Bu? Classical conditioning. Ya. Soalnya di sini dijelasin kalau misalnya kita dulu itu ngedengar lagu itu di masa yang menyenangkan, terus kalau di masa yang lain kita bakalan senang juga ngerasa pas ngedengar lagu itu karena dulu kita pernah merasa menyenangkan. Kalau misalnya itu dipindahin ke hal yang buruk, apakah itu akan menjadi kayak ada hubungannya sama trauma seperti itu, Bu? Ya. Baik, bagus sekali ini pertanyaannya. Jadi baik proses belajar itu ya semuanya dari kalau yang di utamanya yang dijelaskan di materi itu kan ada 3 itu tadi ya, classical conditioning, operant conditioning, dan observational learning atau kita belajar dengan mengamati. Apakah itu bisa menyebabkan trauma? Sebenarnya semuanya bisa. Ya, tapi yang membedakan dari ketiga teori ini adalah metodenya atau caranya. Teman-teman bisa catat, kalau classical conditioning, kata kuncinya adalah asosiasi, pemasangan. Jadi stimulus yang awalnya itu nggak berkaitan ya, yang netral-netral aja. Nah, ketika itu kita pasangkan dengan sesuatu yang bermakna, yang netral ini ikutan jadi bermakna. Sampai di sini paham? Lagu itu kan netral. Ya kan? Lagu apa aja netral gitu. Lagu apa ya, contohnya ya kalau lagu Korea lah misalnya ya, yang beat, yang upbeat gitu misalnya. Nah, itu harusnya membangkitkan semangat, membuat orang jadi bersemangat gitu. Misalnya apa nih yang lagi sering terdengar? Misalnya aja ini contohnya ya, Permission to Dance. Nah, itu kan upbeat tuh. Nah, ini para ARMY silahkan bangkit. Nah, itu lagunya upbeat membuat kita jadi senang. Tetapi ya, ketika itu muncul ya dalam situasi misalnya mendengarkan lagu itu pertama lagu itu netral. Tetapi ketika kita mendengarkannya itu tadi misalnya lagi berantem parah banget sama teman kita, lagu itu diputar di supermarket, terus kita misalnya sama teman kita berantem di situ, terus kalian pisah pulang sendiri-sendiri, tadinya berangkat barengan. Nah, itu kan ada perasaan nggak enak. Nah, sehingga misalnya besok lagi ketika musik itu atau lagu itu diputar, ya karena peristiwa ini baru saja terjadi dan secara emosi belum netral, maka yang muncul adalah hasil pemasangan dari lagu tersebut dengan berantem, peristiwa berantem. Itu. Pemasangan, asosiasi, kata kuncinya untuk classical conditioning. Nah, tetapi besok-besok ketika kondisi emosinya sudah mereda, kemudian hubungannya sudah membaik, ya. Nah, itu tidak ada kemudian lama-kelamaan asosiasi negatif ya dari lagu dengan peristiwa yang tidak menyenangkan ini lama-kelamaan akan memudar. Betul apa betul? Nah, sehingga di sini peristiwa berantemnya tadi tidak cukup untuk memunculkan trauma seperti yang ditanyakan Rani tadi. Nah, sehingga tergantung ya peristiwanya apa. Kalau peristiwanya itu katastrofik, besar dan sangat berimpact gitu ya, dampaknya pada kehidupan kita, nah bisa jadi itu akan menjadi trauma ketika kita pasangkan ada pemasangan itu stimulus yang netral dengan stimulus yang memiliki muatan itu tadi. Ya, gitu. Ya, Rani, kalau classical conditioning kata kuncinya adalah asosiasi atau pemasangan. Kalau operant conditioning kata kuncinya adalah konsekuensi. Ya, suatu peristiwa katakanlah kalian presentasi di depan kelas. Itu sebenarnya kan netral-netral aja ya. Semua orang pasti pernah mengalami situasi seperti itu. Tetapi ketika kalian lagi presentasi di depan kelas, kemudian kalian mendapatkan konsekuensi adalah semua kelas itu diem, ya anggota kelas diem, nggak ada yang ngeliatin, maksudnya sibuk sendiri. Nah itu menjadi konsekuensi negatif, betul? Sehingga untuk berikutnya lagi, pas mau presentasi ada muncul deg-degan. Aku akan dicuekin, dikacangin kayak kemarin, atau
ada respon yang bagus ya. Akhirnya si orang ini yang presentasi barangkali dia saking deg-degannya tidak berani menatap mata audiens. Itu. Akhirnya dia jadi cemas. Padahal belum tentu sebenarnya audiensnya kali ini sama seperti yang lalu. Tapi karena dia belajar dari konsekuensi, kalau aku presentasi nanti dicuekin. Nah, barangkali ini konsekuensi tidak terjadi 1-2 kali saja. Tetapi beberapa kali dia menemui pengalaman seperti itu, kemudian dia akan menyimpulkan bahwa aku pokoknya kayaknya aku nggak bisa deh kalau aku yang presentasi. Nah, kemudian kalau tingkatnya semakin parah, nah bisa jadi itu berkembang menjadi sosial fobia, ketakutan, ya fobia untuk ada interaksi dengan orang lain. Ya, sosial fobia itu ada 2 tipenya. Satu adalah audience anxiety, yang kedua adalah interaction anxiousness. Ya, sama-sama anxiety-nya sih sebenarnya. Yang satu adalah kecemasan ketika seseorang berada di depan halayak, ya, public speaking gitu misalnya. Yang satunya tadi adalah interaction, yaitu kecemasan ketika harus berinteraksi 1 lawan 1. Misalnya madep dosen, terus nembak cewek misalnya ya, ngelamar, pokoknya wawancara kerja, pokoknya interaksi 1 lawan 1 itu membuat dia cemas. Kalau yang tadi yang pertama audience anxiety itu adalah 1 lawan banyak. Nah, itu pada tingkatan tertentu konsekuensi negatif yang sering kali kita temui membuat kita bahasa awamnya adalah kapok gitu loh. Wah, aku nggak mau kayak gitu. Kita belajar untuk ya udah tidak usah terlibat dengan hal itu lagi daripada aku mendapatkan konsekuensi tidak menyenangkan seperti yang kemarin misalnya. Itu ya kata kuncinya untuk operan. Nah, kalau kata kuncinya social learning, kata kuncinya adalah ada role model, ada yang ditiru. Ya, kalau nggak ada yang ditiru, nggak ada yang diamati, nah itu berarti bukan social learning. Gitu untuk membedakan semuanya ya, membedakan ketiga teori ini. Social learning apakah bisa memunculkan trauma juga Bu Ide? Nah, bisa juga gitu. Bisa juga. Kenapa? Karena misalnya kekecewaan kita role model itu kadang yaitu keplesetnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya celebrity worship nih, gitu ya, kita mengidolakan apa namanya artis tertentu gitu ya, sampai fanatik gitu ya, siapa mengidolakan Atta Halilintar, waduh itu ada fans fanatiknya apa, ATT ya, Ayu Ting Ting ya, siapa lagi gitu, sampai Leslar misalnya ya, itu kalau selebriti tanah air yang sering kali muncul di timeline itu. Nah, karena ada fans, ada haters. Nah, bisa jadi ya ini kayaknya pernah ada juga di kasus apa yang mengidolakan artis Korea juga, tapi saya lupa namanya siapa. Ketika artisnya itu mohon maaf memilih untuk mengakhiri hidupnya, ada fans garis kerasnya yang juga melakukan hal yang sama. Nah, bisa jadi nih, saya nggak tahu, saya tidak melakukan pemeriksaan terhadap si fans ini. Bisa jadi itu terjadi karena kekecewaan yang amat sangat berat gitu. Nah, itu kan traumatik ya. Dia sudah mengidolakan tokohnya ini tadi, ternyata kok tokohnya ini ya namanya juga manusia biasa, tentu tidak sempurna. Ya, ada hal-hal yang manusiawi juga. Nah, ternyata dia kecewa atas fakta itu dan dia tidak bisa mengelolanya, menghadapinya misalnya. Nah, jadi semuanya kemungkinan Mas tetap ada sih untuk memunculkan trauma ini. Nah, kita memahaminya dari sudut pandang teori adalah membedakan prosesnya. Gitu ya. Gitu ya Rani ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, bisa dipahami ya penjelasan saya ya dan contoh-contohnya. Oke, silahkan lanjutkan. Siapa lagi? Teman-teman. Siapa yang punya unek-unek? Nah, kita ini juga harus cermat mengamati fenomena sosial juga ya. Nah, karena kita bersinggungannya kan juga berinteraksinya dengan manusia, maka kita mengamati juga nih fenomena sosial ya, perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita. Silakan siapa?
Fitriana, ada pertanyaan nggak, Fitri? Atau yang lain? Aurel? Wah, ini saya nyebut tadi ada Ata, nih ada Aurel sini. Fitri, gimana, Fit? Ada nggak, Fit? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Aurel? Tapi bukan Ata, bukan Aurelnya Ata ini ya. Untung bukan. Soalnya tadi suaminya disebut-sebut ya kalau iya. Oke, siapa nih? Kamila. Belum ada, Bu. Belum ada? Oke. Natalia. Ada nggak? Belum, Bu. Oke, wah ini saya asumsinya udah pada ngerti semua nih ya. Oke, siapa lagi ya? Sylvia, di kelas ini Sylvianya ada 2 ya kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Sylvia, ada pertanyaan? Oh iya benar 2. Sylvia Latifah sama Sylvia Yuwandra. Ada pertanyaan nggak? Dari saya belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Saya juga, Bu, belum ada. Ya, terima kasih. Ini kembarannya. Sama-sama Sylvia. Ada fenomena apa yang bisa kita cermati? Atau bagaimana kita bisa meningkatkan tadi itu ya, belajar itu ada meningkatkan sesuatu yang kurang gitu ya, atau mengurangi sesuatu yang berlebihan. Kira-kira apa yang ini yang relate dengan kehidupan kalian di masa sekarang ini misalnya. Apa ya? Yang menantang. Sudah? Tidak ada kalau gitu? Sudah cukup jelas? Ya, nanti kelompok yang membahas mengenai topik ini ya berarti sudah clear ya. Nanti ya bisa menjelaskan kembali ke teman-teman pada sesi jigsaw kita di pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Oke. Baik teman-teman, kalau misalnya sudah clear tentang topik ini, yaitu belajar ya, konsep belajar dalam pembentukan perilaku, maka kita bisa akhiri pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan menyimak materinya. Semoga memang benar materi tersebut dapat dicerna dengan baik dan kalian bisa memahaminya, bermanfaat untuk proses pembelajaran ke depan. Oke, kalau begitu kita akhiri, kita ketemu lagi minggu depan, topiknya adalah motivasi. Nah, teman-teman seperti yang saya sampaikan kemarin-kemarin, nah proses pembelajaran kita ini topiknya itu nyambung gitu ya, akan berkaitan. Jadi kayak tadi saya bilang, kalau kita belajar ini juga kita bisa merecall lagi pengalaman-pengalaman terdahulu. Nah, itu kan menggunakan pemahaman tentang materi ingatan gitu ya. Kalau besok ngomongin tentang motivasi, tadi saya juga sudah menyinggung ya bahwa dalam proses belajar itu butuh motivasi juga agar kita tetap stay on track gitu ya, gimana mencapai tujuan itu tadi. Ya, agar proses belajarnya bisa lancar karena dalam perjalanan itu kan bisa ada ups and down ya, naik turun, kadang semangat, kadang demot gitu ya, mau bangkit dari demotivasi itu kayak gimana ya biar bisa jalan lagi misalnya. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman keseharian. Saya kira semua dari kita familiar menghadapi hal itu. Gitu ya, semoga teman-teman juga tetap semangat lanjut mempelajari materi untuk minggu depan. Silahkan disiapkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan kita akan diskusikan. Oke, begitu. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai ketemu minggu depan ya.
Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.